Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Tri Eka Saputra, SAMH. Saya merupakan dosen dari program studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Megabuana Palopo. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD, UKT, PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RTS. Sebelum saya masuk kepada penjabaran mengenai mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak melalui metode pembelajaran cooperative learning, maka perlu saya sampaikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester 4 pada program studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Megabuana Palopo. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak tidak hanya diberikan secara teoritis ataupun filosofis, tetapi juga diberikan dengan penyampaian contoh-contoh konkret yang ada dalam praktek, agar mahasiswa tidak hanya sebagai penghafal teori-teori hukum, tetapi juga mampu melakukan konfigurasi antara teori, filsafat, normanya, dan bagaimana merancang suatu kontrak yang tidak menyalahi aturan hukum dalam ranah prakteknya. Mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak terdiri 8 materi pokok, di antaranya adalah istilah, perbedaan, sumber, bentuk, fungsi, tempat pengaturan hukum kontrak, sistem pengaturan hukum kontrak. Selanjutnya, asas-asas dalam hukum kontrak. Selanjutnya, syarat sahnya kontrak dan teori terjadinya kontrak. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak. Selanjutnya, pra-perancangan, perancangan, pasca perancangan kontrak. Selanjutnya, struktur dan anatomi kontrak. Selanjutnya, pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak, dan ditutup dengan berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau biasa disingkat dengan CPL dari mata kuliah ini, yaitu dari sisi sikap, kiranya mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dari sisi pengetahuan, menguasai prinsip norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum, dan klinis hukum. Dari sisi keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat. Dan dari sisi keterampilan khusus, mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum berbasis hukum adat pada khususnya di bidang hukum pada umumnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau biasa disingkat dengan CPMK terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori yang ada pada segala bidang hukum perancangan kontrak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkonsepkan sumber-sumber bentuk kontrak, sistem pengaturan, dan asas-asas hukum perancangan kontrak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperhatikan sikap pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkoordinir berbagai permasalahan dalam ruang lingkup
hukum perjanjian dan bisnis dengan mengutamakan pendekatan hukum adat masyarakat setempat. Mata kuliah ini menggunakan metode cooperative learning selama proses pembelajaran, yaitu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengkonstruksi pemahaman mengenai teori dan praktik perancangan kontrak melalui interaksi kolaboratif dengan media pembelajaran berbasis e-learning yang mana mahasiswa dapat mengakses pada halaman spada.omegabuana.ac.id. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu melakukan penilaian melalui kuis ataupun multiple choice, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya akan dilakukan asesmen sumatif, yaitu untuk menilai akhir kemampuan mahasiswa berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, berikut saya sajikan video proses pembelajaran hukum perancangan kontrak pada pertemuan kelima, yakini dengan materi syarat sahnya kontrak dan teori terjadinya kontrak. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman yang masih menyempatkan dirinya untuk menghadiri sesi kelima kita ataupun pertemuan kelima kita. Di sesi kemarin saya sudah membahas ya apa yang dimaksud dengan asas-asas di dalam perikatan. Ya. Di pertemuan kelima ini saya ingin mencoba mengajak untuk bagaimana teman-teman memahami syarat sahnya kontrak dan teori terjadinya kontrak. Sebelum itu, saya ingin menampilkan sebuah ilustrasi antara hubungan perjanjian dengan kontrak. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perjanjian dengan perikatan? Coba, saudara siapa? Fajri, Pak. Fajri, siap. Jadi perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, sedangkan perikatan itu suatu hubungan hukum dalam lingkup hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya dan salah satu pihak memberikan kewajiban kepada pihak lainnya. Biasa ini ditemukan dalam hubungan perjanjian kredit. Jadi perikatan sama perjanjian sama ya? Berkaitan. Sangat berkaitan ya? Saling berhubungan. Saling berhubungan. Apa yang membedakan antara perikatan dengan perjanjian? Kalau perikatan itu dia terjadi dalam kontrak antara dalam satu misalkan bisnis lah ya, atau antara karyawan dan atasan. Kalau perjanjian dia lebih tidak ada di istilah khususnya, maksudnya umum, dia istilah umum ya. Iya. Begitu. Ya baik, saya luruskan dari pandangan teman kita yang mengatakan bahwa perikatan itu secara khusus ya, dan perjanjian itu bersifat secara umum. Tapi ketika kita lihat salah satu asas, yaitu asas fakta san seperda, di mana
Asas ini mengkaitkan bahwa perjanjian ataupun perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak itu. Jadi, perikatan di sini bersifat lebih kepada fundamental ya. Fundamental gitu. Dari irah-irah susunannya, ini perikatan di atas daripada perjanjian. Gitu. Karena perikatan dapat menimbulkan adanya perjanjian. Gitu. Jadi ada hubungan kausalitas di sini antara perikatan dengan perjanjian. Ketika ada suatu perikatan, maka sudah timbul perjanjian. Ketika sudah ada perjanjian, maka sudah ada juga perikatan. Jadi perjanjian yang kita ketahui itu ada dua bentuk. Ada bentuk lisan dan ada bentuk tulisan. Bentuk lisannya itu seperti taruhlah saudara Fajri dan saudara Adam itu mereka mengikatkan dirinya tapi secara lisan. Ya. Mereka mengikatkan dirinya sepakat untuk melaksanakan transaksi jual beli. Tapi diucapkan secara lisan. Nah, bagaimana jika bentuknya secara tertulis? Ya, mungkin ada beberapa tahap dan mungkin itu akan disampaikan di materi minggu depan ya, berkaitan dengan prah dan penyusunan daripada kontrak. Tetapi saya mengulas sedikit di sini bahwa perjanjian secara tertulis itu dapat juga dikatakan sebagai kontrak. Nah, penyusunan kontrak ini tentu sudah melewati dari syarat-syarat sahnya perjanjian itu. Jika kita lihat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa 4 hal yang Anda harus ketahui berkaitan dengan syarat sahnya kontrak. Ya. Pertama, adanya kesepakatan. Saya masih bisa berikan perspektif berkaitan dengan kesepakatan ini? Saya Pak, Iya. kesepakatan menurut saya itu apabila kedua belah pihak sama-sama menyetujui antara apa yang dia inginkan dan apa yang mereka sepakati. Ya, ada yang lain? Iya, betul ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan itu? Terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan yang namanya kontrak. Ya. Nah, kesepakatan itu dapat ditemukan di awal sebelum kita melaksanakan yang namanya kontrak. Nah, selanjutnya kecakapan. Nah, kecakapan di sini subjek hukum yang benar-benar dianggap cakap.
Cakap dalam artian dia telah berumur dewasa. Cakap dalam artian undang-undang itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Dia telah dewasa, menikah, tidak di bawah pengampunan. Dia telah dewasa menurut undang-undang, maka dia cakap. Nah, bagaimana ketika salah satu pihak belum dewasa dianggap oleh undang-undang, tetapi sudah menikah? Apakah itu cakap atau tidak? Cakap ya. Karena syarat ini tadi, yang dimaksud dengan cakap oleh undang-undang ada 3. Sudah dewasa, telah menikah, dan tidak di bawah pengampunan. Undang-undang hukum dalam hal ini menganggap bahwa orang yang sudah menikah itu telah mampu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hukumnya. Dalam hal sederhana, pernikahan merupakan hubungan hukum. Secara agama mungkin hubungan secara harfiahnya itu, tetapi secara hukum dia dianggap hubungan hukum karena sudah mengikatkan dirinya untuk sehidup semati ya. Jadi itu ya yang harus kalian pahami, bahwa bila mana nanti suatu waktu kalian membuat kontrak tetapi salah satu pihak kalian menurut Anda belum cakap oleh umurnya, tapi dia sudah menikah, maka kalian anggap dia cakap. Nah, yang terakhir, kecakapan menurut undang-undang itu tidak dalam pengampunan. Tidak dalam pengampunan ini dalam artian subjek hukum itu tidak berada dalam gangguan mental. Sederhananya, dia tidak dalam keadaan distabilitas ya. Dia dalam tidak keadaan distabilitas. Ya. Itu. Karena kalau hukum menilai bahwa orang yang di bawah pengampunan itu melaksanakan hubungan hukum, maka sedari awal hubungan hukum mereka itu batal demi hukum, karena ini tadi melanggar pasal 1320 ya. Nah, yang ketiga itu hal tertentu. Hal tertentu merujuk pada objek ya, objek suatu kontrak. Merujuk pada objek suatu kontrak. Kan dalam hukum ada subjek, ada objek. Nah, dalam kontrak ini ada yang dinamakan hal tertentu yang merujuk pada objek suatu kontrak. Misalnya begini, kalian membuat kontrak berkaitan dengan sewa menyewa, tentu objeknya yaitu berupa rumah ya, berupa rumah yang akan kalian tempati. Saya tanya, bila mana perjanjian kontrak kerjasama itu apa objeknya? Itu kan tidak ada ini ya, tidak ada bentuk ya, dilihat ya. Itu apa objeknya?
Ya, dalam perjanjian kerjasama ini kita melihat saya menawarkan pekerjaan kepada Anda. Ya. Nah, objeknya itu apa? Jabatan. Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Objeknya pekerjaan. Jadi jangan hal yang terpacu pada hal kebendaan saja yang dituangkan dalam hal tertentu di dalam kontrak, tapi ada yang tidak berwujud juga. Seperti pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak. Saya Adam ini pengacara nih, Adam melaksanakan MOU kerjasama dengan perusahaan. Nah, perusahaan ini memanggil Adam untuk menangani kasusnya. Lalu Adam membuat suatu kontrak perjanjian kerjasama hukum. Tentu hal tertentunya kan itu tadi kan pekerjaan. Bagaimana bisa Adam ini mengcover seluruh objek perjanjiannya? Ya, betul. Nah, yang menawarkan mengirimkan kontraknya, yang menerima, membaca dan mengirimkan feedback terhadap pihak itu. Ya. Ya, teori terakhir yaitu teori kepercayaan gitu. Ya, di mana kesepakatan ini dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawaran itu betul yang dimaksud. Jadi pihak penawar ini mempercayai saja, ya. Mungkin sebelum melakukan kontrak ataupun melakukan surat penawaran, mereka sudah ada kata sepakat di awalnya. Lalu pihak yang menawarkan ini betul-betul percaya bahwa memang kontrak itu akan dilaksanakan, akan disepakati, gitu. Terlepas dari bentuk apapun itu, ya. Ya, saya berikan sedikit ilustrasi contoh kasus, ya. Walaupun tadi ada selingan-selingan contoh kasus, tapi ini contoh kasus ya dalam penerapan beberapa teori tersebut, di mana penjual mengirimkan surat penawaran harga barang melalui kurir kepada pembeli pada tanggal 1 Januari. Pembeli kemudian menulis surat balasan yang menyatakan setuju untuk membeli barang tersebut pada tanggal 2 Januari. Dari sini, apakah ada suatu kesepakatan? Ya, ada. Ada. Alasannya? Coba satu-satu, angkat tangannya. Karena pembeli menulis surat balasan yang menyatakan setuju untuk membeli barang. Yang di sampingnya? Sama ya? Yang di depan? Adam? Iya, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Kenapa dikatakan ada? Karena pembeli membalas surat tersebut, yaitu menyatakan setuju untuk membeli barang tersebut pada tanggal 2 seperti pada teori penerimaan kalau misalnya saya ini. Baik, terima kasih saudara. Dan mungkin sesi pertanyaan terakhir. Mungkin dari saya Pak. Ya, baik Adam. Sama mengharapkan di antara berbagai dari teori terjadinya kontrak yang ada seperti teori pernyataan, pengiriman pengetahuan dan penerimaan, manakah teori yang paling umum diterapkan atau dianggap paling relevan
untuk dalam praktik hukum kontrak di Indonesia untuk saat ini, Pak. Antara teori apa tadi? Pengetahuan. Percataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan. Iya. Di antara teori tersebut, yang mana menurut kita yang paling bagus dalam siklus sekarang ini di Indonesia? Ya kalau saya sih merujuk pada teori kepercayaan yang sangat yang sangat relevan diterapkan pada masa saat ini gitu. Karena semua saya menyerempet sedikit ke ekosistem digital bisnis ya gitu. Karena semua hubungan hukum sekarang ataupun yang menyangkut berkaitan dengan bisnis itu masuk pada 4.5 ya. Segala aktivitas bisnis telah dilakukan secara daring di ruang dunia maya gitu. Jadi sebelum membuat kontrak, mungkin baik itu pihak yang menawarkan dan baik itu pihak yang menerima tawaran itu sudah melakukan tektokan ataupun meeting gitu. Dan kedua belah pihak betul-betul mengetahui maksud dan tujuan diadakan kontrak ini seperti apa, termasuk syarat objektifnya itu hal tertentu ataupun suatu sebab yang halal. Mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka. Ini sangat relevan dari beberapa teori itu, yaitu teori kepercayaan. Karena kepercayaan akan timbul ketika mereka saling intens berkomunikasi. Ya. Untuk di saat sekarang. Dan mungkin untuk di saat masa depan masih teori kepercayaan yang akan diberlakukan. Ya. Baik, cukup sekian pada mata kuliah hukum perancangan kontrak. Insya Allah kita lanjut di pertemuan ke-6 di jam yang sama, di hari yang sama. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian cuplikan video proses pembelajaran untuk mata kuliah hukum perancangan kontrak pada program studi sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Megabuana Palopo. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.